Pernah nggak di teman-teman muncul pemikiran, untuk apa sih kita di waktu sekolah dulu diajarin macam-macam mata pelajaran? Ada matematika, kimia, fisika, geografi, ekonomi, dan seterusnya. Padahal banyak dari itu semua yang nggak kepake di pekerjaan kita sekarang ini. Kenapa dulu kita nggak diajarin aja satu atau sedikit keahlian praktis, lalu itu terus yang didalami seiring kita naik jenjang pendidikan, sehingga sekarang ini kita jadi ahli di bidang itu. Well, ternyata pemikiran kayak gini nggak sepenuhnya benar ya teman-teman. Jadi berbagai pelajaran random yang kita anggap nggak kepake tadi, ternyata bisa lebih berguna dari yang kita bayangkan selama ini. Dan sebaliknya, terlalu dini membangun spesialisasi justru bisa berdampak kurang baik dalam konteks pengembangan diri kita dalam jangka panjang. Berikut ini penjelasannya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku yang bagus banget teman-teman dan very recommended ya. Judulnya adalah Range, tulisan David Epstein. Nah, jadi seperti yang udah disinggung di depan, buku ini itu mau mencoba membandingkan dua model pengembangan diri. Nah, antara yang berorientasi pada penguasaan suatu bidang secara mendalam, atau kita istilahkan dengan being spesialis, versus yang berorientasi pada perluasan jangkauan atau range, atau yang kita istilahkan dengan being generalis gitu. Nah, dari hasil penelaahan si penulis dalam konteks dunia kita sekarang ini gitu ya, pengetahuan ataupun pengalaman yang punya jangkauan itu ternyata cenderung lebih berguna teman-teman ketimbang pengalaman atau pengetahuan yang terspesialisasi. Atau dengan kata lain, buku ini tuh semacam mau ngasih gambaran bahwa menjadi jack of all trades itu sama sekali bukan hal yang buruk teman-teman. Jadi kalau saya ikhtisarkan, buku ini itu intinya berisi elaborasi terkait 4 poin utama ya teman-teman. Pertama, buku ini itu mengkritik berbagai asumsi yang keliru tentang spesialisasi gitu. Nah, asumsi ini bikin banyak orang tuh memposisikan spesialisasi terlalu berlebihan, sehingga pada akhirnya membuat mereka bersikap kurang proporsional. Nah, ada banyak asumsi tentang spesialisasi yang ternyata itu berbeda dengan hasil riset. Misalnya, asumsi yang menganggap kalau semakin dini suatu keahlian itu dilatih, maka semakin baik. Atau asumsi yang mengatakan bahwa spesialisasi itu berkorelasi dengan kinerja dan inovasi. Nah, di buku ini, penulis itu mau menjelaskan bahwa hasil riset justru menunjukkan hal yang sebaliknya gitu. Ada kasus sekolah musik misalnya. Usia mulai berlatih itu ternyata nggak berkorelasi dengan keahlian bermain musik teman-teman. Yang berkorelasi justru jumlah jenis instrumen musik yang pernah dipelajari atau yang dilatih gitu. Atau misalnya pada kasus bisnis komik, jam terbang penulis itu ternyata nggak berkorelasi dengan karya yang laku di pasar. Nah, yang berkorelasi justru diversity dari genre yang pernah ditulis gitu. Nah, di sini penulis buku seolah mau berpesan agar kita itu lebih memposisikan spesialisasi itu secara lebih proporsional teman-teman. Penulis nggak menampik ya bahwa ada konteks tertentu dengan ciri tertentu di mana spesialisasi ini akan sangat berguna. Kan tapi itu nggak bisa digeneralisir. Nah, karena pada konteks lain yang lebih jamak, di mana ketidakpastian dan hal-hal random itu adalah hal yang mudah dijumpai, teman-teman, spesialisasi ini mulai kehilangan kemampuannya menjadi solusi. Nah, lalu selain itu, penulis juga menyinggung adanya risiko ya dari spesialisasi. Pertama, di masa depan, fungsi-fungsi yang sifatnya repetitif dan terpola itu akan semakin tergantikan dengan mesin atau kecerdasan buatan. Sehingga akhirnya fungsi spesialisasi manusia itu menjadi kurang relevan gitu. Yang kedua, spesialisasi atau hyperspesialisasi itu akan cenderung membuat orang itu melihat sebuah persoalan dengan kacamata kuda, teman-teman. Nah, padahal pada dunia kita sekarang saat ini, problem solving itu justru membutuhkan pendekatan yang multidisiplin gitu. Nah, dalam konteks inilah para generalis itu memiliki keunggulan, kira-kira gitu. Lalu poin kedua teman-teman, buku ini tuh mau menyampaikan bahwa rangkaian pengetahuan dan pengalaman yang multidisiplin itu ternyata penting ya dalam problem solving. Jadi banyak cerita yang menunjukkan bahwa terobosan di suatu bidang itu sering di-trigger atau dipicu justru oleh orang-orang yang fokus utamanya bukan di bidang itu. Nah, salah satu contohnya itu misalnya terjadi di zaman Napoleon Bonaparte. Jadi ceritanya, suatu ketika Napoleon itu ngeluh bahwa ransum makanan untuk prajuritnya itu hanya tahan untuk ekspedisi beberapa hari aja. Padahal kan Napoleon ini kita kenal ya sebagai orang yang punya obsesi besar untuk menaklukkan daratan Eropa, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, dia itu bikin semacam sayembara. Dia akan ngasih hadiah bagi orang yang berhasil membuat ransum makanan ini lebih tahan lama. Nah, lalu singkat cerita, datanglah seorang bernama Nicholas Ebert yang menawarkan gagasan. Gagasannya ini adalah dia memasukkan makanan ke dalam botol. Lalu botol itu ditutup rapat hingga kedap udara, lalu dipanaskan dalam air mendidih selama beberapa waktu. Nah, cara ini ternyata dianggap berhasil teman-teman. Makanan jadi tahan lebih lama. Gagasan ini kemudian menjadi cikal bakal konsep pengalengan makanan yang ada saat ini. Nah,
apa yang effort lakukan itu bisa dianggap sebagai sebuah terobosan di zamannya teman-teman, karena di masa itu masyarakat itu belum mengenal ya konsep mikroba dan konsep pasteurisasi itu belum dikenal. Nah, yang menarik adalah latar belakang effort sendiri yang bukan seorang spesialis teman-teman. Dia ini adalah seorang yang kerjanya pindah-pindah, pernah di pantry, pernah di gudang, di pabrik, bahkan sampai di kios makanan. Kemudian produk yang pernah dia tangani juga bervariasi, ada permen, acar, sampai sampahnya. Tapi justru itulah yang membuat Eppert akhirnya punya kelebihan yang nggak dimiliki oleh para ahli pangan di zamannya. Nah teman-teman, cerita tentang Eppert ini adalah sebuah cerita terkait problem solving yang pada intinya menjelaskan bahwa perspektif dari luar bidang itu sangat mungkin menjadi faktor esensial untuk menghasilkan solusi gitu. Lalu berdasarkan hasil riset, orang-orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang beragam itu seperti Eppert itu ternyata cenderung memiliki dua kualifikasi yang sangat dibutuhkan dalam problem solving teman-teman, yakni kualifikasi untuk berpikir lateral atau lateral thinking dan structural analogi. Nah, lateral thinking ini secara sederhana itu dia berarti memproses sebuah informasi dengan beberapa konteks sehingga nggak terkait dengan sebuah cara atau pakem. Jadi kayak anak kos gitu ya, yang kalau dia tuh nggak punya setrikaan, dia pakai panci yang diisi air panas untuk nyetrika. Nah, adapun structural analogi itu adalah analogi yang dihasilkan dari mencari-cari kemiripan yang sifatnya struktural teman-teman, sehingga dia itu bisa melihat asosiasi antara dua hal meskipun dua hal ini di permukaan adalah hal yang berbeda satu sama lain. Nah, asosiasi inilah kemudian yang men-trigger munculnya ide. Contohnya itu seperti Johannes Kepler ya, yang dia berhasil membangun teori terkait pergerakan benda-benda langit menggunakan analogi berupa perahu yang sedang menghindari pusaran air gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, nggak berlebihan kiranya kalau kita tuh kemudian menganggap bahwa pada konteks ini ya, menjadi generalis itu sebenarnya memberikan keunggulan tersendiri, kira-kira gitu. Lalu poin ketiga teman-teman, buku ini tuh mau menyampaikan pesan bahwa spesialisasi yang baik adalah spesialisasi yang diambil setelah mencoba banyak hal, mencoba berbagai hal gitu. Sehingga seorang itu tahu persis bahwa pilihan itu memang match atau pas lah dengan quality dia sebagai personal gitu. Nah, meskipun menemukan match quality ini secara dini bukanlah hal yang mustahil teman-teman, akan tapi pada umumnya match quality ini akan ditemukan berdasarkan pencarian gitu, dan nggak ada cara lain yang lebih efektif untuk melakukan pencarian selain mencoba sendiri. Nah, di buku ini teman-teman diceritakan banyak sekali sosok yang mencoba berbagai hal sebelum dia akhirnya menemukan apa yang menjadi karyanya yang signifikan. Contoh yang barangkali cukup terkenal mungkin Vincent van Gogh ya, dan petenis Roger Federer. Nah, Van Gogh ini adalah salah seorang pelukis legendaris teman-teman yang berkebangsaan Belanda, yang karya-karyanya itu dianggap sangat berpengaruh terhadap aliran perkembangan seni lukis di dunia barat, kira-kira gitu. Nah, tapi sebelum dia itu dikenal oleh banyak orang sebagai pelukis, Van Gogh ini punya cerita hidup yang random teman-teman. Dia itu pernah menjadi salesman, pernah jadi guru, bahkan calon pastor gitu, sebelum dia itu akhirnya menjadi seorang seniman dan dikenal berkat lukisan-lukisannya. Nah, demikian juga dengan Roger Federer teman-teman, petenis yang berhasil meraih rekor ya 20 kali menang turnamen Grand Slam ini. Itu di masa mudanya itu nggak mendedikasikan waktunya khusus untuk tenis, justru sebaliknya dia justru main musik, main sepak bola, bahkan bergulat gitu. Sehingga ketika Federer ini mulai menekuni tenis, dia tuh sesungguhnya posisinya mirip kayak orang kebanyakan gitu. Nah, kecenderungan kayak Van Gogh dan Federer ini teman-teman disebut dengan late specialization atau spesialisasi yang telat gitu. Nah, dan berdasarkan hasil riset teman-teman, orang-orang yang spesialisasinya telat ini justru cenderung lebih lebih berhasil gitu daripada orang-orang yang spesialisasinya terlalu cepat atau terlalu dini. Jadi pernah ada riset yang dilakukan terhadap beberapa siswa atau para siswa di Inggris Raya teman-teman. Riset ini menemukan ya hasilnya bahwa para siswa yang memilih jurusan itu setelah 2 tahun sebelumnya memperoleh pelajaran lintas bidang itu cenderung lebih mudah menemukan bidang pekerjaan yang cocok ketimbang teman-teman seangkatannya yang langsung memilih jurusan tanpa sebelumnya didahului oleh diberikan pelajaran yang berbagai macam gitu. Nah, di sini kata kuncinya adalah match quality teman-teman. Jadi kecocokan itu kan soal match quality gitu. Nah, mencoba berbagai hal itu sebelum menekuni apa yang dirasa cocok, itulah cara yang sangat-sangat normal untuk menemukan match quality ini gitu. Jadi kalau kita memang merasa kurang cocok atau belum cocok dengan bidang yang kita tekuni sekarang, maka kita nggak perlu sungkan untuk mencoba bidang yang baru gitu. Nggak perlu risau kalaupun kita dibilang kutu loncat ya, karena menjadi kutu loncat itu not necessarily bad lah, kira-kira begitu menurut buku ini. Nah, poin terakhir yang mau disampaikan dari buku ini adalah bahwa kita itu perlu lebih mengapresiasi diversity teman-teman, baik itu pengalaman maupun pengetahuan, dan lebih fleksibel ya dengan berbagai perspektif.
Nah, salah satunya adalah dengan nggak menutup diri dari mencoba hal-hal baru. Nah, kadang rasa enggan untuk mencoba itu sekedar muncul karena society di sekeliling kita itu terlalu mengapresiasi prestasi di usia dini ya teman-teman. Soalnya kalau usia udah nggak muda lagi tapi baru memulai itu, maka kita dianggap udah terlambat. Lantas kita pun merasa tertinggal gitu ya. Padahal berdasarkan riset teman-teman, prestasi di usia muda itu sebenarnya bukan parameter yang baik untuk memprediksi prestasi jangka panjang. Malah justru banyak contoh sosok sukses itu yang notabene baru memulai karyanya setelah dia masuki usia parubaya. Nah, lalu selain itu, keberanian untuk mencoba hal baru itu juga berlaku teman-teman. Andai-pun kita udah memilih spesialisasi tertentu gitu. Banyak penemuan ataupun solusi yang muncul dengan cara yang nggak linear atau bahkan mungkin terkesan iseng gitu ya. Misalnya artemisinin. Ini sebuah zat yang efektif sebagai obat malaria, itu ditemukan oleh orang-orang yang awalnya sekedar tertarik dengan pengobatan Cina kuno. Nah, gitu juga dengan material yang bernama grafen atau metode elektroforesis. Nah, dua hal ini teman-teman ditemukan atau dikembangkan lewat eksperimen bebas para peneliti di luar jam kerja mereka. Nah, jadi berbagai cerita itu sekedar menjadi penegas bahwa terus-menerus mencoba hal baru itu adalah langkah yang sangat normal ya untuk berprogres gitu. Nah, oleh karena itu nggak perlu membatasi diri gitu. Semakin terbuka kita dengan rasa ingin tahu, semakin terdorong kita untuk mencari jawaban, maka semakin besar pula kans kita untuk menjadi semakin baik teman-teman. Lalu sebagai penutup, satu hal yang saya sangat sukai dari buku ini adalah penulis itu menggunakan hasil riset secara jujur ya teman-teman untuk membackup argumennya. Jadi kalau di beberapa buku yang lain itu yang saya baca, seorang penulis itu cenderung mencari pembenaran ya dengan cara mencocok-cocokkan hasil riset dengan argumennya, padahal konteksnya sama sekali berbeda gitu. Nah, di buku ini saya nggak menemukan hal tersebut. Jadi penulis itu menyampaikan hasil riset apa adanya, dan dari sana dia baru membangun elaborasi atau menegaskan keterkaitan dengan premis-premis yang dia punya. Nah, itu yang kemudian bikin saya berpikir buku ini tuh disusun dengan cara-cara yang sangat akademis. Nah, lalu selain itu teman-teman, meskipun di dalam buku ini tuh ada cukup banyak ya jargon-jargon ilmiah pada saat menyinggung hal-hal yang sangat teknis, tapi penulis itu mampu menjelaskannya dengan sedemikian rupa sehingga pembacanya itu tetap bisa memahaminya dari kacamata common sense gitu ya. Nah, akhir kata, buku ini buat saya very recommended teman-teman. Sangat insightful, sangat berwawasan, dan saya yakin cukup relate ya dengan sebagian besar kita gitu. Saya sepakat sepenuhnya dengan endorsement penulis buku Atomic Habits, James Clear, tentang buku ini. Jadi, dia bilang kalau membaca buku ini tuh makes you smarter every page gitu. Membacanya itu membuat kita itu punya seperangkat informasi baru untuk mengevaluasi kembali keputusan-keputusan yang udah pernah kita ambil dalam hidup kira-kira gitu. Bahwa kondisi saat ini bukanlah batasan, dan at some point kita barangkali nggak setertinggal yang kita bayangkan, dan kita selalu punya ruang untuk berprogres teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi review dari saya terhadap buku ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau seandainya teman-teman suka, dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan jangan segan-segan juga kalau misalnya ada yang menurut teman-teman menarik untuk diberikan, di-share gitu. Semoga ada hal berguna yang teman-teman bisa dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.